Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang oscillator. Setiap komputer dalam jaringan memiliki cara berkomunikasinya masing-masing. Komputer bermerek A memiliki bahasa sendiri dan hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang bermerek sama. Hal tersebut juga terjadi pada sistem jaringan, di mana pertukaran informasi antar jaringan tidak bisa terjalin dengan baik. Sementara, tentu saja proses komunikasi dibutuhkan tidak hanya oleh komputer dalam satu sistem jaringan tertentu. Maka, dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itulah, kemudian International Standard Organization menetapkan standar oscillator tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa oscillator adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. Protokol sendiri merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer menggunakan TCP. Apa itu TCP? TCP itu singkatan dari Transmission Control Protocol dan IP singkatan dari Internet Protocol. Sementara IP adalah sistem alamat dalam jaringan internet yang dihubungkan oleh TCP. Pengembangan konsep oscillator sebenarnya ditujukan agar produsen komputer serta pengembangan jaringan dan perangkat lunak dapat membuat produk yang bisa saling terhubung tanpa memaksa pengguna melakukan usaha lebih. Dalam perjalanannya, para produsen komputer dan pengembangan jaringan internet tidak menerapkan protokol model oscillator secara baku. Pasalnya, tidak semua proses komunikasi memerlukan prosedur oscillator karena dapat menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun, konsep oscillator tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan, terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan, sehingga kemudian dapat diadaptasi dan komunikasi berjalan normal kembali. Oscillator bekerja melewati 7 lapisan prosedur yang berurutan. Ketika seseorang tidak bisa mengakses internet dengan laptopnya, berarti ada masalah yang mungkin terjadi pada salah satu lapisan prosedur tersebut. Konsep oscillator memudahkan proses pencarian titik awal permasalahan sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan singkat. 1. Aplikasi penetapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Aplikasi layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, aplikasi layer adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Contohnya, saat mengirim surel, program email seperti Gmail akan memulai komunikasi dengan jaringan sebelum pesan bisa dikirim. Disinilah aplikasi layer berlangsung melibatkan protokol HTTP, SMTP, FTP, dan Telnet. 2. Presentation. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. 3. Session. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos. Contohnya, untuk mengirim status data, session layer bisa mengatur penempatan pos setiap 10. Jika setelah mencapai 50 tiba-tiba jaringan putus, maka pengiriman data bisa diulang dari pos terakhir. 4. Transport. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layer sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Lapisan ini juga bertanggung jawab mengendalikan alur komunikasi antara dua perangkat yang kecepatan internetnya berbeda agar dapat saling mengoptimalkan juga. 5. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Network layer mencari jalur komunikasi terbaik antar jaringan. Routing lapisan ini menyalurkan data kiriman dari perangkat sumber dengan cara membaginya dalam paket-paket kecil. 6. Data link. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link
merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dan satu jaringan. 7. Fisikal. Lapisan paling dasar dari ketujuh osi layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukan, termasuk kabel dan tombol-tombol. Prosedur osi layar berlaku baik di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Artinya data dari perangkat pengirim akan melewati layer 1 sampai 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Suatu ketika, Anda menggunakan aplikasi pengolah pesan untuk mengirim surel kepada adik. Selesai mengetik, Anda menekan tombol kirim, lalu aplikasi pengolah pesan akan memanggil application layer untuk memilih protokol, dalam hal ini SMTP, untuk menyampaikan data. Presentation layer terlebih dahulu memampatkan data dan meneruskannya ke session layer untuk memulai proses pengiriman. Kiriman diproses oleh transportation layer dalam bentuk segmen, kemudian dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layer. Network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirimkan melalui perangkat keras pada physical layer. Physical layer mengonversi data ke dalam bentuk bitstream, lalu diteruskan melalui media fisik, seperti modem, kabel, fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bitstream data di alamat email adik Anda. Email kiriman Anda masih harus melewati 7 osi layer lagi sebelum adik Anda dapat membacanya seperti biasa. Namun kali ini prosesnya berlangsung secara terbalik. Pertama, physical layer akan memproses bitstream menjadi data yang bisa disalurkan oleh data link. Data link kemudian akan menyusun kembali potongan-potongan data ke dalam paket untuk network layer. Network layer memprosesnya dalam bentuk segmen untuk disampaikan ke transportation layer, yang kemudian akan menggabungkan data sehingga utuh kembali. Data utuh tersebut masih mentah dan akan mengalir melewati session layer di jaringan komputer adik Anda. Session layer meneruskannya ke presentation layer yang juga membersihkannya dari kompresi-kompresi. Selanjutnya, presentation layer menyampaikannya ke application layer yang kemudian akan memproses data mentah dalam bentuk yang bisa dibaca oleh program email di komputer adik Anda. Adik Anda pun menerima surel tersebut sesuai dengan bentuk yang Anda kirimkan. Oke, kalian pada tahu gak sih bahwa osi layer mempunyai sejarah? Apa itu sejarahnya? Sejarah osi layer singkat sebelum adanya osi layer. Sistem komunikasi antar komputer berlangsung menggunakan protokol yang dibuat sendiri-sendiri oleh produsen dan pengembang perangkat. Ini membuat banyaknya perbedaan protokol yang ada meski masih berada dalam satu jaringan. Perbedaan protokol memunculkan permasalahan dalam hal komunikasi. Pertukaran informasi sulit dilakukan pada perangkat atau jaringan dengan protokol berbeda. Maka sekitar akhir tahun 70-an, digagaslah dua proyek besar untuk menentukan protokol standar bagi semua perangkat. Salah satu proyek digarap oleh ISO, sementara CCITT, Komisi Konsultan Komunikasi dan Perancis mengerjakan penyusunan model lainnya. Keduanya menghasilkan konsep yang menarik, sehingga kemudian dilebur menjadi satu dalam Open System Interconnection pada 1983. OSI layer sebenarnya dibuat agar menjadi model protokol komunikasi yang diadopsi secara internasional oleh para pengembang di bidang internet. Sayangnya hal tersebut gagal terwujud karena munculnya protokol TCP atau IP, hasil pengembangan Departemen Pertahanan AS. Protokol baru ini dianggap lebih efisien dalam pengaplikasiannya. Namun OSI layer tidak hilang begitu saja. Saat ini, protokol ini masih dipakai secara luas, terutama dalam bidang pendidikan, untuk menjelaskan sistem kerja dan hubungan antar protokol dalam jaringan komunikasi.